Muslim bertanya, siapa Tuhan Nabi Adam? Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan umat Muslim ketika Kristen mengatakan jika Yesus adalah Tuhan dan Allah. Saya akan menjawab ini dari dua sumber, yaitu Alkitab dan Al-Quran, supaya lebih jelas. Di dalam Al-Quran ada tertulis, Dia berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu, bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 33. Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini, apabila didekati kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-A'raf ayat 19. Dari dua ayat tadi jelas kelihatan bahwa Allah langsung berfirman kepada Adam, bukan melalui malaikat. Bahkan di ayat lain dikatakan jika Allah memerintahkan malaikat untuk menyembah Adam. Sekarang, mari kita lihat pribadi-pribadi yang dianggap sebagai Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada beberapa sosok yang dianggap sebagai Allah dan pribadi yang sama padahal berbeda, yaitu Allah SWT, yaitu Allah yang tidak patut berfirman kepada manusia. Allah yang berfirman langsung kepada utusannya, yaitu Allah yang menurunkan Taurat dan Injil. Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Dari ketiga pribadi tersebut, siapa Tuhan yang dimuliakan oleh Adam? Apakah Allah SWT yang tidak patut berbicara kepada manusia, atau Allah yang berfirman langsung yang menurunkan Taurat dan Injil, atau Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah? Mari kita kenali satu persatu dari ketiga pribadi tersebut. Yang pertama, Allah yang tidak patut berfirman kepada manusia. Al-Quran berkata, "Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya, kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Tinggi, Maha Bijaksana." Quran Surah As-Syura ayat 51. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, dan seterusnya. Quran Surah Fatir ayat 1. Allah SWT ini bersemayam di arsinya. Setelah selesai menciptakan dia bersemayam di arsinya. Al-Quran berkata, "Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu, maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?" Quran Surah Yunus ayat 3. Sungguh, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surah As-Sajdah ayat 4. Dengan demikian, Allah SWT ini tidak pernah berhubungan langsung dengan manusia setelah selesai masa penciptaan selain melalui malaikat-malaikatnya, sehingga dia bukan Allah yang maha hadir. Yang kedua, Allah yang berfirman langsung. Di dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan bahwa Allah berfirman kepada Adam, Allah berfirman kepada Ibrahim, Allah berfirman kepada Musa, dan lain-lain. Di dalam Al-Quran ada tertulis, "Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu." Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung. Quran Surah An-Nisa ayat 164. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain,
Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat, dan seterusnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 253. Contoh ayat-ayat yang menunjukkan Allah berfirman kepada Musa, Quran Surah Al-A'raf ayat 143-144, Quran Surah Taha ayat 12-14, Quran Surah Al-A'raf ayat 9-10, Quran Surah Al-Qahas ayat 30-31, dan lain-lain. Allah yang berfirman langsung ini memiliki roh dan firman, dan Dia menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Dengan cara bagaimana Allah berfirman langsung kepada manusia yang hidup di alam nyata? Allah berfirman langsung kepada manusia adalah dengan cara mengutus rohnya datang kepada manusia, dan melalui roh inilah kemudian Allah berkata-kata dan memerintah manusia untuk melakukan kehendak-Nya. Untuk mengajar, memberi contoh kepada umat Israel dan melakukan karya penyelamatan manusia, maka Allah mengutus Roh Kudus-Nya ke dunia, yang menjelma menjadi seorang laki-laki bernama Yesus melalui rahim Maria. Melalui Yesus inilah Allah berfirman dan melakukan kehendak-Nya, sebab Ia adalah firman-Nya. Dan Al-Quran pun mengakui jika Isa atau Yesus adalah roh Allah yang diutus ke dunia menjadi seorang hamba, karena Ia diutus dalam rangka melakukan kehendak Allah. Di Quran Surah An-Nisa ayat 172 dikatakan, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah, dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Ada dua informasi penting yang terkandung di ayat ini, yaitu, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri. Pertama, tentang Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, artinya adalah, sesungguhnya Al-Masih itu adalah kalimat Allah yang berasal dari roh Allah yang nuzul ke bumi dan menjadi seorang manusia melalui perawan Maryam. Kedua, dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, kata menyembahnya di ayat ini adalah, menyembah pribadi yang diberitakan di ayat ini, yaitu Isa Al-Masih, sebab Isa adalah kalimat Allah dan roh Allah yang nuzul menjadi manusia. Tentang yang menyombongkan diri pada ayat ini akan dijelaskan di ayat 173 kalimat kedua. Isa atau Yesus adalah roh Allah yang menjelma menjadi manusia. Ia sudah ada dalam wujud roh sebelum segala sesuatu ada, dan melalui Dialah Allah menciptakan segala sesuatu, sebab Dia adalah firman Allah. Dan Dialah pribadi yang berfirman langsung kepada Adam, Ibrahim, Musa, dan kepada para nabi dari umat Israel, dan Dialah yang menurunkan Taurat dan Injil. Di beberapa ayat Al-Quran yang lain yang diajarkan Muhammad juga mengakui jika Al-Masih adalah firman Allah. Isa berasal dari roh Allah, Isa bukan dari benih manusia, Isa seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat, Isa memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, Isa seorang laki-laki yang suci, perkataan yang benar, dan Isa adalah jalan yang lurus. Di dalam Injil Yohanes dikatakan jika Yesus sudah ada sebelum dunia ada, dan tentu dalam wujud roh. Yohanes 17 ayat 5, oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yohanes 17 ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya, dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dan Yesus sebenarnya adalah roh Allah yang mengambil wujud manusia, dan Allah menciptakan segala sesuatu melalui Dia, sebab Dia adalah firman Allah. Di dalam Alkitab ada tertulis, Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 10, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus,
yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Melalui Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Kolose 1 ayat 15-16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Di dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 2-4 ada tertulis, kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas arsy, Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Siapakah Dia? Pada surat Al-Hadid ayat 3 dikatakan jika Dia yang memiliki kerajaan langit dan bumi memiliki sifat, was zahiru wal batinu, yaitu, yang lahir dan yang batin, atau yang nyata dan tidak nyata, dan sifat ini hanya dimiliki oleh Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Sedangkan Allah SWT menurut Quran Surah As-Syura ayat 11 dan ayat 51, adalah Allah yang tidak memiliki sifat yang lahir dan yang batin atau yang nyata dan tidak nyata. Sebab Allah SWT tidak berwujud atau tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Allah SWT bukan pribadi yang maha hadir, sebab Dia hanya ada di belakang tabir, atau mengajar manusia dengan perantaraan wahyu, atau dengan mengutus malaikat-malaikatnya dalam segala urusan. Oleh karena itu, Allah SWT yang diimani oleh umat Islam sama sekali tidak pernah berhubungan langsung dengan manusia. Dengan demikian, Tuhan Adam, Ibrahim adalah Dia yang berfirman secara langsung kepada mereka dan Dialah yang menurunkan Taurat dan Injil. Yang ketiga, Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Al-Quran berkata, Aku Muhammad, hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, Quran Surah An-Naml ayat 91. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, Quran Surah Al-Quraisy ayat 3. Kedua ayat ini turun ketika Ka'bah masih sebagai tempat penyembahan berhala. Siapa sosok Tuhan negeri Mekah pemilik rumah Ka'bah? Dari Quran Surah Al-Fil ayat 1-5 mengatakan bahwa Tuhan negeri Mekah melindungi Ka'bah tempat berhala-berhala Bani Quraisy dari pasukan bergajah tahun 570 Masehi, di zaman pra-Islam. Quran Surah Al-Isra ayat 1 mengatakan jika Allah memperjalankan Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang terjadi antara tahun 620 sampai 622 Masehi, sedangkan pada tahun ini Ka'bah masih tempat pemujaan berhala-berhala. Pertanyaan: siapa ilah yang dimuliakan di Ka'bah, rumah tempat memuja berhala-berhala sejak zaman jahiliyah? Siapa ilah yang melindungi Ka'bah, rumah tempat pemujaan berhala dari pasukan bergajah di tahun 570 Masehi? Siapa ilah di Ka'bah yang memperjalankan Muhammad Isra Mi'raj antara tahun 620 sampai 622 Masehi, sedangkan di tahun tersebut Ka'bah adalah tempat memuja berhala? Menurut Ustadz Abdul Somad, bahwa di patung-patung itu ada jin kafir. Sedangkan turunnya wahyu untuk menyembah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah, Isra Mi'raj, dan Ka'bah dilindungi dari serangan pasukan bergajah dari Yaman, justru terjadi ketika di Ka'bah dan sekitarnya terdapat ratusan patung-patung berhala. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat Ustadz Abdul Somad maka patut diduga bahwa ketika turun wahyu tersebut maka di Ka'bah ada banyak jin kafir yang berdiam di sana. Apakah Allah yang menurunkan Taurat dan Injil mengizinkan umatnya memuliakan Dia melalui patung-patung berhala?
Allah yang menurunkan Taurat dan Injil pasti akan murka jika dia disembah melalui patung-patung berhala. Hal ini telah difirmankannya sejak dahulu yang telah tertulis di kitab Keluaran 20 ayat 4-5. Keluaran 20 ayat 4-5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Bagaimana firman Tuhan di dalam kitab Taurat Musa jika dia dimuliakan melalui patung berhala? Yesaya 40 ayat 18-19 dan 25. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah tukang besi menuangnya, dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya? Dengan siapa hendak kamu samakan Aku, seakan-akan Aku seperti dia, firman yang Maha Kudus? Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Yesaya 46 ayat 5-6. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan Aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan Aku, sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing, mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu, lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Jadi sangat jelas jika Tuhan tidak mau disamakan dengan patung, atau tidak mau disembah melalui patung. Oleh karena itulah, Tuhan tidak menampakkan dirinya kepada umat Israel dalam wujud manusia, supaya mereka tidak berlaku busuk dan membuat patung berhala untuk memuliakan Dia. Siapa Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah tersebut? Sosok kami minta disembah. Quran Surah Al-Anbiya ayat 25 berkata, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Aku, maka sembahlah Aku. Quran Surah Al-Anbiya ayat 25. Quran Surah At-Sa'ariyat ayat 56-58 berkata, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah, Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Sosok Aku bukan Allah sebab Ia berkata, sungguh Allah, Dialah pemberi rezeki. Quran Surah Al-Fajr ayat 28-30 berkata, jika sorga itu milik sosok kami, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Pada ayat 28, sosok yang bersabda berkata, Tuhanmu dan diridainya, artinya, yang bersabda bukan Tuhan. Kemudian pada ayat 29 dan 30 ia berkata hambaku dan surgaku dengan menggunakan kata ganti kepunyaanku, yaitu sosok yang berbicara. Siapa sosok kami yang minta disembah tersebut? Quran Surah An-Nisa, ayat 79 berkata, kebajikan apapun yang kamu peroleh, adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Sosok kami yang mengutus Muhammad bukan Allah sebab Allah hanya sebagai saksi. Di Quran Surah Al-Baqarah ayat 97 dikatakan, katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa Dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Dan ayat ini membuktikan jika sosok kami yang mengutus Muhammad, yang menurunkan Al-Quran dan yang minta disembah di Quran Surah Al-Anbiya ayat 25 adalah sosok yang diberi nama Jibril. Sosok kami atau Jibril jelas bukan Allah. Hal ini dapat dilihat dari ayat-ayat Al-Quran, misalnya. Pertama, sosok kami mengatakan Allah dengan kata ganti dia dan nya.
Kedua, sosok kami berkata, selain Allah. Ketiga, sosok kami berkata, demi Allah. Keempat, sosok kami berkata, dengan izin Allah. Kelima, sosok kami berkata, Allah yang menjadi saksi. Jadi, sangat jelas bahwa Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah yang disembah umat Islam tidak sama dengan Allah yang disembah Adam dan yang menciptakan dia, dan yang menurunkan Taurat dan Injil yang disembah oleh Abraham, bangsa Israel dan Kristen. Penyembahan kepada Tuhan negeri Mekah terjadi sejak perubahan kiblat dari Yerusalem ke Ka'bah, dari Allah Yerusalem ke ilah pagan yang melindungi dan yang dimuliakan oleh bangsa Arab di Ka'bah melalui patung-patung berhala mereka, sejak zaman jahiliyah.